Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita tetap bangkit berdiri sebentar. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan masih beri kami waktu dan kesempatan. Kami percaya dalam semua perjalanan di tahun 2019. Kami tahu bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Namamu adalah Immanuel, God with us. Tuhan yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga besar PTPN yang ada di sini. Sekarang berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, sampaikan isi hati Tuhan. Kuatkan kami, tegur kami, arahkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sekali lagi tidak pernah tinggalkan kami. Hamba berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Kuasa firman-Mu sanggup menyembuhkan kami. Kuasa firman-Mu sanggup menolong kami. Sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Urapi hamba-Mu, berbicaralah. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu keagungan, kemuliaan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Amin. Silakan saudara duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya merasa ini kepercayaan buat saya untuk ada di Natal bersama keluarga besar PTPN. Saya dihubungi sekian saat yang lalu, jadi saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah saudara. Nah, langsung saja karena saudara punya tema bagus banget, Embracing Christmas in Harmony. Nah, sadar atau tidak bahwa ada banyak perubahan besar yang sekarang sedang terjadi. Ya, dalam bidang apa saja. Saya masih ingat banget. Dulu orang datengin bank, bayangkan. Sekarang bank datengin ke orang. Ya, dulu orang pergi ke kantor bank, tapi sekarang bank datengin ke rumah orang. Bahkan orang bisa transaksi apa saja sudah di kamar secara private. Semuanya total berubah. Orang semua digiring sudah kepada hal yang berbeda. Nah, saya ingin mengingatkan kita Bapak Ibu, memang pertempuran paling tidak gampang ke depan ini adalah pertempuran mengalahkan keegoisan. Ya, tapi saya percaya begini, yang namanya teknologi Tuhan tidak tergantikan. Teknologi Tuhan namanya kesatuan. Ya. Nah, saya akan membacakan, tadi sudah disampaikan bahwa ayatnya sebetulnya sudah diberitahu untuk tema malam hari ini. Jadi saya akan tetap fokus pada tema yang panitia sudah berikan buat saya. Ya, lebih kepada fokus kepada unity. Saya sadar Bapak Ibu semua, bahwa Tuhan datang, namanya dia adalah Prince of Peace, Raja Damai. Makanya betul, tadi Dave udah ngajak kita nyanyi kayak di Amerika banget ya. Saya ingatnya sudah kayak di Orlando begitu atau di mana begitu ya. Dave my friend, dia teman baik saya. Nah, saya sadar begini bahwa nyanyian Natal adalah nyanyian damai. Karena yang lahir adalah Raja Damai. Katakan Raja Damai Bapak Ibu. Nah, Raja Damai itu punya apa sih namanya? Punya tujuan untuk mendamaikan kita. Makanya betul, kata peace itu kan berasal dari kata aslinya dengan nama Jehovah Shalom, Raja Damai. Nah, setuju atau tidak bahwa sebetulnya begini, Tuhan mendamaikan kita yang pertama dengan Bapa di sorga. Makanya kalau kita tidak pernah berdamai dengan Tuhan, ya susah hidup ini. Ya. Jadi dia damaikan kita dengan Bapa di sorga. Dia damaikan kita kan itu ya. Nah, karena kita didamaikan dengan Bapa di sorga, makanya orang bisa berdamai dengan dirinya. Maafkan saya Bapak Ibu, unity tidak akan mungkin terjadi kalau orang sendiri tidak bisa berdamai dengan dirinya. Ya kan? Gak pernah bersyukur, kurang terus. Sorry ya, kenapa orang korupsi? Karena kurang terus. Ya, nah kalau orang sudah merasa orang berdamai dengan dirinya, sudah gak akan sombong, gak akan ambisius, gak akan merasa kurang terus dalam kehidupan. Kalau ngomong kurang, ya orang akan kurang terus lah. Ya, saya sadar begini, kalau saya tidak berdamai dengan Bapa, saya susah berdamai dengan diri saya sendiri. Makanya kalau tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, sorry to say Bapak Ibu, tidak mungkin bisa berdamai dengan orang lain, ya kan? Karena kadang-kala kita damainya cuma kamuflase. Karena ada program bersama, ya sudahlah damailah demi tujuan program. Demi tujuan apalah, target tercapai. Tapi sebetulnya di permukaan semua ada di permukaan. Di kedalamannya nggak bisa. Iri, kecewa, kemudian sorry to say, ada orang yang kelihatannya baik di depan, tapi di belakang kemudian coba hancurkan dengan segala cara.
pakai trik-trik politik yang kemudian kasar dalam kehidupan. Saya to the point saja karena toh saya tidak kenal saudara satu persatu ya. Ya enggak lah, artinya saya datang ke sini bukan untuk kemudian ya sekedar hahihi, ya sekedar cuman mengenakkan telinga, enggak. Ini bukan soal diundang pelayanan ya. Ya resikonya sih mungkin kalau agak sedikit keras paling enggak diundang lagi. Tapi enggak apa-apa, kan saya bukan cowok panggilan memang kan ya. Nah karena begini, ke depan ini saya enggak tahu para direksi di sini, tantangannya enggak gampang loh Bapak Ibu. Bahkan saya ke depan ini beritahu 2020 ini tahun di mana orang akan banyak tawar hati. Orang stres makin banyak, orang egois akan makin banyak. Orang hanya cari kepentingannya diri sendiri saja. Makanya semua coba sekarang berantakan dalam kehidupan. Karena saya sadar begini, tema tentang harmoni itu penting banget. Nah nanti saya akan coba jelaskan beberapa hal. Saya punya waktu enggak panjang-panjang, 30 menit saja. Tapi hopefully saya berdoa, Roh Tuhan akan terjemahkan ini di hati Bapak Ibu. Saya percaya begini. Di mana ada kesatuan, berkat akan diperintahkan. Cuman begini, bagaimana bisa bersatu? Coba. Kita mungkin bisa ngumpul di sini karena ada acara, tapi coba nggak ada acara, paling sendiri-sendiri kan. Kita bisa nyanyi bersama di sini karena ada program. Harusnya kan enggak Bapak Ibu. Tapi kalau orang nggak berdamai dengan Bapa, nggak pernah bertobat, ya susah berdamai dengan dirinya. Ciri orang tidak berdamai dengan dirinya begini, ngomelan, bersungut, salahkan keadaan, iri sama orang. Karena tidak pernah bisa berdamai dengan dirinya. Ya, tapi kalau orang sudah bisa berdamai dengan dirinya, gampang bersyukur, gampang kemudian begini, menerima apa yang ada, bukan pasif loh Bapak Ibu. Saya tipikal bukan orang yang pasif. Saya terus akan kembangkan diri saya, tapi saya gampang mau bersyukur. Sebab ini kalau orang sudah berdamai dengan dirinya, berdamai dengan yang lain gampang Bapak Ibu. Terima kekurangan orang lain gampang, tidak kamuflase lagi. Maafkan, unity kalau cuman kamuflase permukaan karena sama-sama ada tujuan di program, nggak akan kuat percayalah. Saya berdoa sungguh-sungguh. BTPN ini bukan sekedar kita unity-nya hanya permukaan, gandeng-gandengan tangan lah, nyanyi bersama misalnya lah, atau acara bersama. Tapi dari hati memang Tuhan sudah jamah kita. Kita gampang berdamai dengan diri kita, makanya betul kita gampang berdamai dengan yang lain. Nah, Ibrani pasal 10. Kok wajahnya agak curiga sama saya ya? Gak apa-apa. Ya, saya perlu dicurigai gak apa-apa karena baru kenal ya. Tapi tanya Pak Darmadi, saya baik kok, percayalah. Loh, saya kenal Pak Darmadi puluhan tahun, bayangkan. Puluhan tahun saya kenal Pak Darmadi. Hari ini ketemu lagi. Setelah kita lama tidak ketemu. Memang Pak Darmadi agak menjauh dari saya sih. Mungkin takut saya minta sumbangan atau apa ya. Padahal saya bukan masa wajah begini minta sumbangan perjalanan enggak ya. Sebab support hidup saya dari Tuhan saja. Oke, Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 24. Tadi Pak, lupa nama Pak. Memang belum kenal sih Pak. Pak Ongki tadi sudah sounding tentang ayat ini. Tapi Bapak kenapa enggak berani bacakan? Karena Bapak rasa bukan pendeta kali ya. Padahal semua kita sama di hadapan Tuhan. Oke, Ibrani 10 ada nggak di screen? Kalau nggak ada saya akan bacakan di apa saya punya Alkitab. Ya, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Jadi panitia, thank you sudah memberi saya ayat. Jadi saya ringan untuk berkhotbah akhirnya ya. Marilah kita, katakan kita, teguh berpegang pada pengakuan dan pengharapan kita. Muncul kata kita lagi, bukan aku. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah apa? Kita lagi. Saling mendorong supaya apa? Kita. Ya, marilah kita saling mendorong supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau Alkitab tulis satu kata sampai diulang beberapa kali, itu very important banget. Saya ulangi, kalau Alkitab itu tulis satu kata sampai beberapa kali, berarti penting sekali. Katakan penting Bapak Ibu. Tapi yang kedua, kalau Alkitab tulis satu kata diulang-ulang, kenapa diulang-ulang? Yang pertama, very important. It's clear. Bahwa itu penting banget. Tapi yang kedua, kenapa diulang-ulang? Karena kita ini pelupa. Ya, makanya ada kitab ulangan. Karena kita ini pelupa. Tapi yang ketiga, kenapa satu kata kok diulang-ulang? Ada yang tahu nggak kenapa? Yang pertama sangat penting.
Saudara, kalau orang tua nasihati anak berulang-ulang itu penting. Saya kalau nasihati anak saya, sayang, yang tekun ya, sayang, jangan curang ya cara mainmu, sayang, jaga kehidupan yang benar sesuai prinsip. Itu saya ulang-ulang, sampai anak saya itu mungkin bosen kali, tapi nggak apa-apa. Karena itu penting prinsip kehidupan. Yang kedua, kenapa saya ulang-ulang? Karena begini, kita ini pelupa kan. Ya kan, memang akhir zaman ini penyakit lupa luar biasa kan. Punya istri lupa, nah itu akhir zaman. Punya utang lupa, nah itu akhir zaman itu. Punya janji lupa. Nah kenapa diulang-ulang? Yang pertama penting, yang kedua karena kita apa Bapak Ibu? Pelupa. Tapi yang ketiga kenapa diulang-ulang? Boleh nggak? Boleh nggak? Maafkan saya. Yuk pegang kepala kita boleh sebentar. Pegang saja kepala kita. Coba dipencet rasanya apa? Keras. Karena kita keras kepala. Ya kalau ada berkata, saya nggak terlalu keras itu Pak, saya agak lunak, cepat periksa ke dokter Bapak Ibu ya. Itu tempurung kepala ada masalah itu berarti ya. Nah kenapa diulang-ulang? Karena penting sekali. Nah kata kita Bapak Ibu, nah ini dia yang pertama. Yesus datang itu untuk memulihkan betul gambar kita. Sebab manusia itu diciptakan dengan gambar kita. Oke, let's see Kejadian 1 ayat 26. Coba kita lihat ya. Bro Oci boleh temenin saya nggak? Oci tadi ada di mana Oci? Boleh nggak Oci? Oh thank you, boleh maju ke depan nggak Oci? Mainlah pelan-pelan apa? Saya nggak lama soalnya 30 menit Pak yang nggak cepat sekali ya. Ya Oci boleh maju ke depan? Main-main piano gitu temenin saya. Oci my friend, sudah tahu Oci? Itu anaknya legend, anaknya Ali Topan anak jalanan. Pak Junaidi Salat, itu dia bapaknya ya. Nanti minta tanda tangan lah sama dia, mumpung dia belum jadi artis. Ini anaknya Om Junaidi Salat. Ya, saya kenalin Oci supaya kamu makin terkenal lagi ya. Main Oci pelan-pelan lagu apa? Korea boleh lah atau apa ya. Ya teman lama saya juga. Jadi ketemu lagi sekarang nih. Jadi Natal menyatukan kita ya. Oke, Cik main pelan-pelan banget ya. Supaya romantis lah malam ini suasana. Nah Bapak Ibu begini, gambar kita itu adalah memang ini Bapak Ibu. Makanya kalau, BTP Anda akan punya power kalau nggak mengejar gambar Tuhan. Gambar Tuhan itu adalah kebersamaan karakter. Makanya orang yang bersama dalam kesatuan itu gampang rendah hati. Ya jelaslah perusahaan kalau nggak ada orang rendah hati bagaimana bisa maju. Orang rendah hati cirinya begini, sadar diri bahwa yang lain lebih hebat dari saya. Makanya bahasa kita nggak gampang Bapak Ibu. Bahasa kita itu selalu begini, bahwa kita lebih penting daripada saya. Saya nggak penting, kita yang penting. Direksi selama masih nggak berani ngomong kita lebih penting daripada saya, ya susah ada kemajuan. Ya dong, kita lebih penting daripada saya, itu bahasa kesatuan. Yang kedua begini, orang kalau bahasanya kita selalu begini, melihat potensi orang lain lebih hebat daripada dirinya. Saya itu kalau lihat orang sekarang beda. Saya misalnya lihat, misalnya kayak Dave. Saya senang Dave dipakai Tuhan, suaranya bagus, rendah hati. Oh Dave itu penyanyi nggak main-main kan. Dia bisa main nyanyi di mana saja. Tapi dia humble. Ya, tadi kita ngobrol di kafe karena saya ke tempat ini nggak mau terlambat. Sebab saya tahu ini daerah macetnya luar biasa. Jadi 4 jam sebelum acara saya sudah ada di bawah. Jadi saya anggap acara ini penting banget Pak. Nggak karena takut macet Pak. Sebab nanti saya bisa dimarahin panitia kan. Padahal saya bisa ambil waktu saja untuk kerjakan apa. Enggak, saya enggak mau terlambat karena memang takut macet. Sebab rumah saya jauh. Saya orang Tangerang soalnya. Saya ngobrol sama Dave tadi. Saya lihat potensi Dave, saya seneng. Orang kalau bersama Bapak Ibu, selalu kalau lihat orang lain sukses tuh lebih seneng. Sepertinya saya ngalami bukan Dave. Nah, selama kita masih belum begitu Bapak Ibu, berarti Natal belum menjamah kita. Sorry ya. Masih sakramen liturgi acara saja kita. Makanya kesatuan jangan cuma kamuflase di luar saja. Gak kuat Bapak Ibu. Saya tahu bangsa kita lagi digiring kepada perpecahan hebat. Oh ya, semua aku kan coba. Medsos semuanya sudah aku, menampilkan siapa aku. Bahkan kalau nggak hati-hati, Instagram ini sekarang sudah jadi kuil di mana orang jadi Tuhan. Bahwa orang lebih hebat dari orang lain. Mas jangan kaget di Instagram, bayangkan. Orang posting foto di WA, orang posting foto, bayangkan. Begitu ketemu asli orangnya, kita langsung kaget berdoa loh Bapak Ibu. Sebab ternyata tidak seindah warna aslinya.
Nah, karena begini, ya itu Photoshop namanya kan. Karena orang begini, keakuan. Makanya betul, hanya yang kita bisa melihat potensi orang lain lebih hebat dari dirinya. Nah, kalau ini tidak ada Bapak Ibu, sudah ngomong kesatuan nanti cuman kamuflase. Makanya betul ini dia. Coba let's see, Kejadian 1 ayat 26 tadi. Ini di awal kita diciptakan, jadi kembali ke sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, Tritunggal ini, komunal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, komunal. Makanya semua yang dibangun di atas komunal, pasti tolerannya kuat, pasti kemajuannya kuat. Tunjukkan pada saya semua yang dibangun dengan cara kita, lain. Gak ada keegoisan. Menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita, selem komunal kita. Katakan kita Bapak Ibu. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Sorry, kuasa diberikan bukan untuk menghancurkan manusia lain. Makanya kalau orang pakai kedudukan untuk hancurkan orang lain, itu kuasa korup itu. Karena nggak ada karakter Tuhan, makanya pakai uang, pakai kekuasaan untuk intimidasi orang. Korup itu, kuasa korup itu. Orang kalau nggak mengejar keserupaan dengan begini, nggak ada kuasa. Nah, kata kuasa di sini kan memakai kata rada. Rada itu begini, kuasa yang didelegasikan pada kita. Makanya kita berkuasa menaklukkan bumi ini. Karena ada otoritas Tuhan yang tak terbatas. Nah, kata kita itu kan berasal dari kata kesepakatan sebetulnya. Nah Bapak Ibu, tema tadi itu, coba tampilkan lagi tema tadi, embracing Christmas in harmony. Ya, nah ini, kata harmoni ini bagus Bapak Ibu. Sebab ternyata begini, kata kesepakatan kita itu berasal dari kata Hebrew, dan sosokan bahasa asli, namanya adalah symphoneo Bapak Ibu. Symphoneo. Tahu Bapak Ibu, symphoneo itu adalah istilah musik. Sebab begini, dari kata symphoneo muncul istilah namanya orkestra. Orkestra itu begini, alat musik yang berbeda. Saudara berbeda nggak apa-apa. Makanya, sorry ya, dalam kekristenan jangan ada rasis. Jangan bedakan orang karena warna kulit, karena mata, karena suku, enggak. Dalam Kristus kita disatukan. Amin. Oh iya dong, dalam Kristus kita punya kuasa supranatural. Kalau misalnya begini Bapak Ibu, saya sayang adik saya, itu natural. Kalau saya mengasihi Pak Darmadi yang backgroundnya berbeda, itu supranatural. Saya ulangi, kalau saya mengasihi kakak saya, biasa itu natural. He's my brother, dia saudara saya kok. She's my sister misalnya, dia saudara saya kan. Tapi kalau saya bisa mengasihi misalnya Pak Oki misalnya, saya bisa mengasihi Pak Darmadi yang totally different, secara culture beda, keluarga beda, itu supranatural itu. Butuh kuasa dari Tuhan itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu symphoneo itu kan gini, orkestra kan, alat musik yang berbeda. Natal itu kan nyanyian. Saudara tahu, keyboard beda dengan gitar beda dengan bass beda dengan trombon beda dengan saksofon beda dengan biola. Coba kalau main sendiri-sendiri, gak asik. Saya pernah dengar orang main trombon, tahu trombon ya Bapak Ibu ya? Trombon itu yang apa sih? Trompet yang itunya gede itu, lebar ya. Begitu main, ngok betul. Persis kayak gajah kecepet pintu loh Bapak Ibu. Nah, alat musik yang berbeda-beda. Saudara punya background yang berbeda-beda. Ada yang sekolah di luar negeri, ada yang sekolah di dalam negeri, ada yang jagoan IT, ada yang jagoan marketing, ada yang jagoan administrasi. Gak apa-apa, tapi begitu disatukan oleh sang konduktor, namanya Prince of Peace itu betul. Saya itu penikmat musik Bapak Ibu. Orang main musik kayak tadi nih, tim musik jago itu. Bisa saling mengisi, gak ada yang menonjol Bapak Ibu. Karena mereka kesatuan. Nanti katanya ada Jamaika ya. Kok nama Bung Jamaika itu dari mana sebetulnya? Kalau wajahnya kayaknya Maluku kebanyakan sih ya. Apa Maluku beda dengan sama dengan Jamaika? Saya nggak tahu juga ya. Nah, ketemu mereka beberapa kali juga kayaknya. Cuman mereka lupa pura-pura nggak ingat saya saja ya. Mereka suaranya bagus. Itu di bawahnya malaikat saja mereka nyanyi, percayalah ya. Jadi malaikat terus Jamaika itu sudah. Nah, Bapak Ibu tahu. Nanti saudara akan mendengar harmonisasi. Karena begini, kesepakatan. Nah hari ini saya challenge saudara, sorry ya, yang punya agenda di dalam, yang sombong,
yang arogan, yang sok paling hebat. Susah ngomong harmoni. Karena harmoni itu adalah begini. Kita alami Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan. Kita gampang berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, saya dorong PTPN sekali lagi, Bapak Ibu, yuk hadapi realita tahun depan gak gampang. Kalau orang tanya saya, Pak Rubin punya pandangan profetik apa tahun depan? Tahun sukar. 2020 tahun luar biasa gak gampang. Bahkan mungkin big crisis di depan mata, Bapak Ibu. Oh iya, saudara kalau lihat semua kawasan sekarang gak gampang. Saya doain banyak orang stres Pak hari-hari ini. Oke? Tapi percayalah begini, dalam kesatuan. Nah ini saya tutup dengan yang kedua. Dalam harmoni ada kuasa yang tidak terbatas. Amin Bapak Ibu? Tidak usah takut. Saya atas anugerah Tuhan, atas anugerah Tuhan. Mungkin kira-kira 14 kali lebih ke Israel. Atas anugerah Tuhan. Tidak selalu harus jalan. Nah, saya waktu membaca kitab Yoel pasal 2 tentang belalang. Yang begitu luar biasa dampaknya, saya baru ngeh. Saudara tahu ternyata belalang itu bisa terbang bersama-sama. Itu jumlahnya bisa, kalau saya pakai bahasa, puluhan ribu belalang. Waktu mereka terbang bersama-sama Bapak Ibu. Ini kebersamaan itu memang kekuatan yang luar biasa. Oke, saya akan tutup dengan let's see kita ke Mazmur 133. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini Mazmur ditulis oleh seorang pendiri kerajaan Israel namanya King David, Raja Daud. Ya, orang ini buat orang Yahudi sangat spesial sekali. Padahal orang ini sebetulnya orang biasa kan. Tapi Daud adalah orang yang kemudian dari keturunannya lah dipakai untuk melahirkan Mesias. Ya, saya ulangi, Yesus bukan lahir dari, maksudnya begini, benihnya bukan dari manusia. Dia dari Bapa sendiri. Tapi 40 tahun orang ini memimpin Israel, begitu dahsyat dampaknya. Ya, kita tahu cerita tentang Daud, Bapak Ibu yang suka membaca pasti ngerti ya. Nah waktu dia menulis tentang Mazmur ini Mazmur harmoni ini sebetulnya. Mazmur tentang kesepakatan kesatuan. Alkitab berkata begini, sungguh, nyanyian ziarah Daud. Katakan sungguh Bapak Ibu. Sekali lagi boleh mantap, sungguh. Sungguh ini begini, fakta yang tidak bisa dibantah, sungguh. Sungguh. Seperti misalnya, ya bahwa Pak Darmadi itu ganteng, itu fakta. Tapi Rubin Ong lebih ganteng daripada dia. Itu lebih fakta lagi. Enggak lah Pak, ketawanya jangan begitu Pak ya. Nanti kita rekonsiliasi lah habis ini ya. Karena sudah lama enggak ketemu, jadi enggak apa-apa lah saling ini ya. Nah jadi sungguh itu fakta yang tidak bisa dibantah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila orang kaya raya, silakan. Mau kaya kalau pecah-pecah buat apa? Saya ada di satu keluarga satu kali. Rumahnya gede 8 kamar. Turun ke garasi 20 mobil mewah. Bentley, Rolls Royce, kemudian Mercy New Ice terbaru. Bisnisnya hebat. Tinggal di kawasan mansion di satu negara. Saya pelayanan disuruh tidur di tempat itu. Tapi begitu masuk ke sana, ya house saja, tapi nggak ada home-nya. Cuman building. Tapi nggak ada itu, nggak ada kerasan saya di sana. Sebab begini ternyata saya tahu ribut melulu Bapak. Bayangkan suaminya kalau marah lempar sekepok dolar ke istrinya. Istrinya kalau marah lempar pound sterling ke muka suaminya. Karena istrinya lebih kaya daripada suaminya. Suaminya pakai dolar lemparnya, istrinya pakai pound sterling. Yang enak teman saya konselornya karena kumpulin dolar dan pound sterling. Sampai saya ngomong sama dia begini, kamu bikin mereka bertengkar terus saja, lumayan tabunganmu ya. Nggak, saya bercanda karena saya kenal dekat sama konselor. Dia nggak punya hati begitu, tapi please. Yang indah dan baik itu bukan duit banyak. Sorry ya, duit banyak buat apa kalau ngorbanin orang.
Ada di sini yang punya karir tapi keluarganya dikorbankan. Nothing. Ada di sini yang punya karir tapi temennya kemudian kita jerembapan, kita tendang. Gak baik dan indah. Gak baik dan indah. Saya lihat orang bukan dari kedudukan, sorry to say. Saya lihat orang dari karakter hidupnya. Pernah lihat ada orang waktu awal bersahabat baik, begitu sudah sukses lupa sahabatnya. Gak indah. Di hadapan Tuhan gak baik. Makanya kalau pengejaran kita cuma duit, ya ampun. Bukan itu isu kehidupan. Ya berhitung saja nanti kalau kita mati mau bawa apa Bapak Ibu. Ada di sini yang mau pakai peti mati 1 miliar? Terus bawa jam tangan Rolex 2? Digali sama tukang kuburnya, percayalah. Ya jas mau pakai berapa? Ya semahal-mahalnya mungkin 25 juta kali. Memang yang paling banyak peti mati isinya itu orang Kristen. Udah pakai jas, bajunya banyak, bawa Alkitab, tafsiran kitab Ibrani, Yunani dan sebagainya. Seluruh toko buku Immanuel ada di situ semua, kan? Sorry ya, waktu hidup gak pernah baca Alkitab, begitu mati komplit. Sorry, yuk berhitung, kita kalau mati mau bawa apa? Makanya sungguh alangkah baiknya kalau rukun. Kalau punya posisi hebat ngorbanin keluarga, ngorbanin orang lain, gak indah dan baik. Saya tidak mau pelayanan ngorbanin istri dan anak saya. Oh ya lupa ada istri saya. Dia dari tadi dukung saya doa karena lihat saudara memang kurang senang sama saya, makanya deh. Enggak lah. Saudara mau indah dan baik? Loh, saudara mau indah dan baik? Udahlah kejar ini di hadapan Tuhan, yuk. Biar dia melihat kita ini indah dan baik. BTPN itu indah dan baik. Saudara kalau kita bersatu, bukan Rubin Ong yang bilang ini. Udah saudara, gak usah takut kalau orang jegal kita pakai cara-cara kasar. Gak perlu takut. Kalau berkat turun dari Tuhan, gak ada yang bisa menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Makanya ayat yang kedua berkata begini, ini. Alangkah baik indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun bersama-sama boleh. Acara Natal BPPN membuat kita bersama, tapi rukun enggak. Jangan sampai bersama duduk sebelahan tapi hatinya saling membenci, hatinya saling curiga, hatinya saling bersaing. Bukan, kamuflase. Sudah cukuplah kita pakai liturgi sakramen yang kamuflase. Capek kekristenan begitu. Jangan sampai duduk di acara kebaktian yang sama, tapi hati jauh, fisik saja yang dekat. Program saja yang membuat kita dekat, acara saja yang membuat kita dekat. Tapi hati kita tawar, dingin. Hati kita curiga satu dengan lain. Ini gimana nih caranya jatuhkan dia? Gak indah dan baik di hadapan Tuhan. Nah orang maunya ayat yang kedua, ketiga, itu akibat. Bapak Ibu, tidak perlu kejar akibat, kejar sebab dalam kehidupan. Saya tidak mau mengejar akibat. Akibat itu, orang kejar akibat pragmatis. Itu orang yang akan shortcut, halalkan segala cara demi keuntungannya dia. Kejar sebab, jangan akibat. No. Kalau kita kejar akibat, cepat selesai Bapak Ibu. Makanya berapa banyak orang naik, langsung habis kehidupannya. Karena akibat yang dikejar, bukan sebab. Sebab itu prinsip. Akibat itu ya bonus saja lah. Tapi akibatnya apa? Kalau ayat 1 terjadi. Let's see ayat 2 sampai ayat 3. Ini akibatnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. What is the oil? Oil is talking about anointing from God. What is the anointing? Anointing is the ability from heaven. Ada kemampuan dari surga, bayangkan. Saya nggak mampu, tapi Tuhan mampu. Kita nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Yang setuju katakan amin. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Bapak Ibu. Persaingan sekarang ngeri, Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya ability from heaven, habis kita. Really? Kalau kita tidak punya ability from heaven, saya tidak anggap bahwa urapan itu cuma merinding. Sorry, orang karismatik. Saya orang Pantekosta juga. Orang karismatik suka ukur urapan dari merinding.
Merinding boleh, tapi berubah enggak? Karena enggak semua merinding itu urapan. Jalan di kuburan pukul 2 dini hari pasti merinding. Kalau ketemu pacarnya merinding itu bukan urapan, itu nafsu yang perlu ditengking. Kalau ada pria yang sudah beristri lihat sekretarisnya merinding, tengkenglah itu. Apalagi lihat kuda merinding, bahaya itu. Anointing adalah ability from heaven. Maafkan saya yang sekarang bergelar hebat, jangan andalkan kemampuanmu. Maafkan saya yang punya pengalaman hebat, pengalaman nothing kalau Tuhan tidak urapi. Saya tahu BTPN gak gampang di tengah persaingan yang hebat, tapi tidak usah takut. Kita punya kekuatan dari atas yang tak terkalahkan. Cukup? Enggak, saya tutup dengan ayat yang ketiga. Alkitab berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah apa? Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kalau ada gunung abadi yang sampai hari ini saljunya tidak pernah cair, Hermon. Saya kalau ada di Hermon, walaupun dingin, saya ambil waktu untuk merenung di sana. Sebab Hermonlah tempat air mengalir ketiga negara, Israel, Libanon, dan Syria. Disitulah kehidupan luar biasa terjamin. Gak usah takut. Nah, saya tidak akan ukur berkat dari duit sekali lagi. Berkat itu begini, Tuhan menyertai kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Merry Christmas untuk keluarga BTPN. Mari peluk Natal dalam keharmonisan yang sesungguhnya. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amin buat firman Tuhan. Boleh ambil waktu sebentar, kita berdoa sebentar. Boleh pelan-pelan bangkit berdiri bersama. Taruh tangan di dada kita. Sekali lagi, saya tidak kenal saudara satu persatu. Dan memang saya secara umum nggak mengenal saudara. Tapi Tuhan mengenal kita. Kalau saya sampaikan ini dari hati Tuhan, dan Tuhan tegur kita, Tuhan ingatkan kita, Tuhan arahkan kita dengan kebenarannya. Mari buka hati bersama. Sekali lagi, tahun depan bukan tahun yang gampang. Tahun di mana banyak orang akan tawar hati. Tapi yakinlah, urapan Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kesatuan yang sesungguhnya. Hamba berdoa buat umat-Mu Tuhan. Kalau ada dari kami yang sekarang ini lagi berat, kalau ada dari kami yang sekarang lagi putus asa, kami tahu Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kami percaya nyanyian Natal adalah nyanyian damai. Karena yang lahir adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Engkau mendamaikan kami dengan Bapa. Kami kembali kepada hati Bapa. Engkau mendamaikan kami dengan diri kami sendiri. Kami gampang bersyukur. Kami gampang mengucap syukur dalam segala keadaan. Makanya kami kemudian diperdamaikan dengan yang lain. Itulah harmonisasi kehidupan. Hari ini kalau ada keluarga yang terpecah-pecah, kembalikan lagi. Hari ini kalau ada yang kasih yang dingin Tuhan, hidupkan lagi kasih kami. Hari ini kalau ada dari kami yang merasa sedang berat, tangan Tuhan yang akan menopang kami. Firman-Mu termeterai, memerdekakan setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, silakan duduk. God bless you all. Tuhan memberkati saudara.